untungnya tuh anak-anak sekarang tuh jadi doyan konten dan Iya, malah nanya. dan mereka tuh malah senang nyari duit loh. Ada yang tulisan buat aku nggak? Oh ya? Oh, iya. Oke. Udah punya Instagram mereka, sendiri, mereka akun sendiri. udah Udah. dapat persenan juga nih. Iya. Allah itu dirasa pakai iman bacanya. Dan Allah nyentuh gue tuh halus banget waktu itu. Dan itu pertarungan gue ngedapetin Marsha. Istri wajib ngikutin suami, bener gak? Tapi pertanyaan kan ada konteksnya, suami yang seperti apa dulu? Dan itu pun kan ada komanya. Iya. Kita sangat patuh dengan millennial parenting sih. Kayak gimana tuh? Zaman dahulu kala Zaman sih. dahulu kala ya. Maksudnya di mana ada punishment and reward itu penting sih. Oke. Banyak teman-teman yang memutuskan untuk menikah itu harus ada di tingkatan ekonomi tertentu gitu ya. Sebenarnya kita tuh harus kerja di tingkatan apa, atau mungkin kita harus punya usaha yang sebesar apa gitu, atau mungkin ngonten jadi jawaban nih di era modern ini, ya kan. Nah, hari ini tamu kita pasangan dulu katanya merintisnya sampai jualan es kelapa, sampai sekarang sebesar ini. Mas Yuda dan juga Kak Marsha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang nih. Siap. Sama-sama. Sama-sama. Langsung itu benar dulu jualan es kelapa berdua. Pernah ya sayang ya? Iya benar. Tapi itu masih pacaran sih. Iya. Oke. Kita dari pacaran memang udah seneng bisnis ya. Udah sering bisnis. Oke. Udah sering bisnis. Cuman pas kita benar-benar udah nikah itu malah bisnisnya sate kaki lima. Oke. Wow, sangat beragam ya. Iya. Dari pertama sampai hari ini udah berapa bisnis kira-kira? Wah. Hampir semuanya bisnis kita udah Ya, coba ya. hampir banyak lini bisnis sih udah Iya. dicobain sih. Kontraktor udah pernah, arsitek udah Waduh. pernah, IT. Jualan casing juga pernah ya, Oke. zaman dahulu kali. Importir Iya, ya, importir dari Iya. Cina langsung itu tahun 2013 juga udah pernah kita Oke. jalanin. Berarti nih konsepnya Kak Yuda sama Kak Marsha ini tuh build empire together. Waduh. Power couple. Power couple. Power couple. Gitu. Jadi emang harus diperhatikan ya. Jadi menikah tuh jangan malah makin saling berkorban gitu ya. Justru harus saling support, Iya. saling membangun empire. Benar. Of course. Kan katanya apa stronger together. Yeah. Stronger together. Iya. Oke. Suka dukanya aja deh langsung dari awal dulu pacaran gitu ya sampai nikah sampai sekarang berbisnis dengan pasangan gitu, bekerja bareng dengan pasangan. Sebenarnya alhamdulillah Marsha tuh orangnya sangat kooperatif. Antara kooperatif sama cuek sih kalau dia. Oh gitu. Pokoknya semua apa kata Pasrahan. Yuda gitu. Jadi kayak udahlah pokoknya kalau Yuda ngomong A, gua A, ngomong B, gua B gitu. Oke. Jadi Marsha tuh istilahnya Marsha tuh wayang sebenarnya. Wah iya. Oke. Nah, gua tuh dalang. Gitu. Nah, untungnya maksudnya kalau dua-duanya dalang, gue yakin juga akan bentrok. Oh, oke. Kalau dua-duanya wayang, juga mungkin gak akan terdevelop dengan baik. Nggak jalan ya. Nggak jalan. Inilah sebenarnya kolaborasi yang tanda kutip tuh saling memenuhi jadinya. Yes. Itu yang alhamdulillah gue mendapatkan istri Marsha. Marsha orangnya cukup kooperatif, suportif, dan percaya sebenarnya sama gue. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu menjadi salah satu alasan akhirnya memutuskan menikah juga dong. Iya. Iya benar juga sih. Karena kalau aku sih waktu pas orang udah diikat di umur 19 tahun. Oh diikat, gimana tuh Lebih diikat? dibanding iya Dari maksudnya kita. tiba-tiba dikasih cincin dan langsung ngomong sama semua keluarga aku. Udah kayak aku, ini dilamar ya. Aku udah takut karena kan Oke. umur 19 tahun dan karir aku juga lagi developing dan aku ngerasa, cepet banget nih kalau misalnya disuruh nikah dan aku masih belum siap juga dan ternyata dia malah ngikat gitu. Oke. Sebenarnya bukan ikat sih, lebih tepatnya lebih Ya komitmen. aja lah. komitmen Komitmen gitu. lebih Sampai akhirnya menikah dari ikatan itu 5 sampai tahun. 5 tahun. Oke. Jadi iya dan aku tipe perempuan juga yang berani juga sih kayak misalnya aku tanya sama Yuda walaupun nih udah ngasih cincin, nah lu kapan mau nikahin gue gitu. Oke. Karena menurut aku sebagai perempuan kita juga harus punya prinsip juga dalam hidup kita gitu. Walaupun kita udah dikasih komitmen, kita juga harus mempercayai juga kayak Yuda beneran gak nih terjadi serius nggak apa enggak? serius nggak gitu karena Jadi memang dari awal pertama kali deketin Marsha tuh polemiknya lumayan banyak memang. Like?
gue lo nggak masalah ya. Boleh. Jadi Aing maneh. Ente Ana gitu. Jadi gue sama Marsha tuh nggak kenal sebenarnya dulu. Oke. Jadi satu ketikanya intinya tuh gue tuh memang kenalan sama Marsha. Oke, sekalian cerita gimana nih caranya itu nih. udah jadi polemik pertama sebenarnya. Jadi dulu tuh gue tuh lagi nongkrong di sebuah kafe lah intinya. Nah tiba-tiba Marsha datang. Yes. Nah Marsha ini tuh udah pernah gue lihat mungkin 8 bulan sebelumnya di TV. Oke. Nah waktu pas gue ngomong tuh kayak, ini lucu ya, ini siapa nih? Oh fans nih ya Iya. Jadi fans garis keras. Iya. Jadi gue ngeliat kayak, ini siapa nih lucu. Terus kakak gue tuh bilang, itu adiknya Zaskia Yud. Oh berarti Kak Yuda ini definisi manifesting kalau kata. Manifesting. Sedangkan gue sama Saskia tuh satu SMP. Oh gitu. Oh, Jadi gue kayak yang kayak, oh ada Saskia, oke. Terus seiring berjalannya waktu, ya sudah lupa hari itu ya. Dan kakak gue tuh sahabatan sama kakaknya Zaskia lagi. Alright. Mereka kan kakak beradik kan bertujuh ya. Jadi kakak gue tuh temenan deket tuh sama Tasya. Jadi tuh satu SMP tuh kakak gue, Tasya, Zaskia dan gue. Nah di saat itu Tasya tuh nikah. Lalu si Tasya, kakak gue tuh lagi jomblo. Akhirnya yang ngajak gue untuk nemenin dia ke kawinan. Itu situ tuh pertama kali gue ngeliat dia. Oke. Tapi lagi ada cowoknya. Waduh. Gitu. Oh gitu, makanya Gua- polemik tadi. Iya, terus gue yang kayak, oh ini yang kemarin gue lihat ya gitu. Udah lewat dari situ 6 bulan kemudian, gue lagi nongkrong di sebuah kafe. Kembali ke hari itu ya. Gue nongkrong di sebuah kafe, akhirnya dia datang sama cowok. Temen gue ngomong, boy, cewek tuh. Ya biasa ya kalau laki nongkrong ya, kalau laki-laki Aku lagi nongkrong. dulu nggak gitu kok. Itu tuh cewek tuh pas gue nengok, loh si cewek ini lagi gitu. Nah di situ gue kayak yang, tapi dia datangnya sama lakinya kan, sama cowok gitu. Nah di situ tuh polemik pertama tuh kayak, duh kenalan nggak ya. Akhirnya gue nekat, cowoknya lagi ke kamar mandi, gue ajak kenalan dia. Waduh. Tapi terbukti kan? Laki itu. Laki Nah banget. tapi kalau menurut gue itu menjadi sebuah tolak ukur penting sekarang di hidup gue sama Marsha. Oke. Setelah gue ngajak kenalan, setelah gue nge-break ketakutan gue, keraguan gue untuk ngajak kenalan Marsha, ternyata gue baru tahu kalau ternyata itu adalah sepupunya dia. Iya. Oh. Kalau misalnya nggak tahu kan mikirnya Assuming. iya. Iya, kalau gitu. kebanyakan manusia itu mati karena pikirannya sendiri. Waduh. Tolong di-cut, di-clip ya, di-clip. Iya, karena kebanyakan asumsi. Yes. Di situ akhirnya menjadi sebuah pembelajaran penting untuk gue sama Marsha dalam menjalani hidup sekarang. Once lu dapetin peluang, petain aja resikonya. Jika resikonya itu bisa lo laluin, Yes. ambil. Karena lu gak akan pernah tahu kalau small step you take can get or can give big opportunity malah. Gue gak akan pernah tahu kalau misalnya di hari itu gue kebanyakan takut kenalan sama Marsha dan You could akhirnya have missed a diamond. Iya. dan ini nggak akan ada hari ini Iya. gitu. Nah di situ akhirnya gue pakai untuk di bisnis, gue pakai untuk di mana-mana, di mana kita ada opportunity ambil aja. Big Karena lessons ya? Ya big lesson banget. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa alasan gitu. Udah akhirnya gue jalanin itu dan di saat gue udah kenalan pun masih ditolak juga sama Marsha 7 kali. Oh gitu. Oke. Tapi Ditolak. tetap dengan spirit courage and Iya. determination. Iya. Ya. Cuek aja gitu ya. Kalau secara bisnis kan pokoknya sampai bener-bener nggak deal baru nih. Gitu. Makanya gue akhirnya maju terus, ditolak 7 kali. Akhirnya pun Marsha nerima gue tuh dengan status, oke deh aku coba dulu. Oke. Iya. Coba ya Karena udah. kan umur berapa juga ya itu, karena ada ketakutan aku dengan Soalnya bedanya 4 tahun. ya bedanya 4 tahun. Oh. Jadi Sama kayak kita. oh iya. Jadi kayak baru lulus SMA yang deketin anak kampus gitu. Iya kan jadi takut ya. Sama Iya banget. takut, jadi kayak takut ini beneran atau enggak gitu. Nah terus akhirnya ya disitulah kita uji coba untuk mentalnya Yuda juga. Probation lah ya. Ya probation ya. Akhirnya ya udah deket sama orang tuanya. Marsha ulang tahun, gue samperin mamanya. Tante saya pengen ngasih kado ke Marsha cincin. Ya itu shock lah, satu keluarga tuh kayak apa nih anak seumur jagung mau ngasih cincin ke anak gue gitu. Terus ya gue tetap kekeh, tante aja yang pilih cincinnya yang mana, terus yang kasih gitu. Udah akhirnya di situ gue pegang komitmen Marsha, gue akan menikahi lo 5 tahun lagi dan 5 tahun kemudian gue nikahin dia. Tapi I think itu yang mau memang dilihat sama orang tua nggak sih ketika Betul. mau melepas anak ya kayak Iya.
komitmen Ya. di laki-laki, terus juga kayak Keseriusan ya. keseriusan, Ya. determination gitu ya, terus plan ahead. Nah Ya. kalau untuk Kak Marsyanya sendiri akhirnya kayak yaudah deh mau coba selain ya karena dipaksa terus ya, mepet terus, Datang terus ya. datang terus, apa tuh ini yang kakak lihat kayak oke, like let's try. Ya karena mungkin sebelumnya aku pernah ada kekecewaan lah dengan pasangan aku di saat itu, dan itu pas di SMA dan umurnya kan masih ibaratnya masih kecil gitu ya, ABG, ibaratnya ya ABG lah, ABG labil gitu. Jadi aku agak ketakutan untuk dideketin sama cowok. Trust another person Ya, lagi. jadi trustnya tuh kurang gitu. Oke. Nah, kenapa aku akhirnya memilih Yuda? Pertama dengan perjuangannya juga, dan yang kedua ya aku ngelihat etikanya dia juga baik juga gitu sama aku gitu. Bukan tipe orang yang maksa gitu, karena Yuda itu kalau misalnya kita nih ngajak jalan gitu, Yuda ada sih selentingan kayak udahlah kita pacaran aja, tapi aku tuh yang ngomong enggak lah udah gini aja. Nah itu kan di situ aku menguji Yuda juga kan, gimana dia untuk lanjut lagi nggak nih prosesnya, tapi ternyata ya di situ Yuda terus. Nah akhirnya aku kayak oke, ya karena dia udah berjuang dengan luar biasanya, Coba dulu dengan iya, dan terus coba dulu, karena juga salah satu yang aku concern banget, Yuda ini sangat patuh banget dengan orang tua aku juga gitu. Dan aku tuh udah punya jam malam ibaratnya. Aku tuh batas Curfew. iya, aku batas pulang malam aku tuh di jam 12 malam, Teng. Kalau udah Enggak, jam 10 dulu sayang. jam 12 jam 12 itu Oh, ingat peringatan kedua Oh, itu sebenarnya. udah SP2 Iya, tuh. yang pertama soalnya jam 10. Jadi Oke. banyak pasangan aku dulu malah ngajarin aku bohong. Gitu. Nah, di saat itu aku malah ngerasa kok gue jadi belajar bohong Red gitu. flag ya? Ya, terus akhirnya aku kayak mama aku tuh sampai bilang, "Kamu tuh nggak pernah bohong loh." Dan aku tipe orang yang kalau misalnya dikulik ketahuan. Jadi jujur Gampang juga. bocor. Gampang bocor. Oke. Oh iya, Ma, aku gini. Lah, ya kemarin kan aku bohong ya. Gitu. Ya, jadi aku tuh orangnya nggak bisa bohong gitu. Nah pas sama Yuda, Masya Allahnya Yuda tuh malah lebih komitmen lagi. Disuruh jam 10, dia pulangin aku jam 7. Oh ya, that's the same kayak gitu lah. Ya, Oh iya, ya, kamu ya. juga? Ya. Emang ya? Aku Jam 7 pagi kan. jam 7 pagi. Jam 7 malam gitu. Walaupun abis itu Yuda izin juga sama aku. Abis itu aku pergi lagi ya. Gitu. Tetap ya kalau anak laki ya. Iya. Ntar gue pulangin dulu. Tongkrongannya belum bubar. Iya sebenarnya. Tapi Iya. penasaran juga sama mertua gitu ya. Pernah ada pembahasan nggak bahwa oke, gue akhirnya milih Yuda karena Yuda gini. Pernah ada pembahasan kayak gitu nggak? Iya, pembahasan pertama banget mama aku yaitu karena dengan tepat waktu untuk memulangi aku gitu. Oke. Berarti orang tuanya Kak Marsha nih ngelihat banget like all of the things yang memang bisa guide Kak Marsha nantinya itu ada di Kak Yuda nih ya. Intinya sih kalau mama aku, ya mama papa aku tuh ikutin rules gue dulu gitu. Kalau misalnya lo udah ngikutin, Ntar baru nego. ya terserah deh lo mau gimana. Nah, cuman hanya Yuda yang berhasil Oke. itu. Yang lain soalnya ngajarin aku bohong dan malah mundur, terus malah nyuruh aku, malah bete sama aku. Ribet ya nyokap lo ini gitu. Terus aku bilang, ya nyokap gue gimana? Karena mamaku jauh lebih galak lagi dari mamanya Marsha. Mamanya Marsha tuh galak sebenarnya. Oke. Tapi mamaku tuh lebih keras lagi orangnya. Jadi kakak sudah terbiasa Paham, jadi paham. understand. Iya. Ya kasarnya kalau kamu udah biasa bisnis sulit, ketemu bisnis yang lebih rendah kan kayak, oh ini ngerti calon para pemain. Gue udah lewatin nih gitu. Udah lewatin gitu. Bukan meremehkan tapi Problem solvingnya tahu harus sudah paham kayak gimana problem solvingnya. Ini yang jadi trigger problem tuh apa. Kan sebenarnya kan hidup itu kan cuma problem and solution aja sebenarnya. Cuman itu aja udah. Ya udah problemnya apa, pasti ada solusinya. Di tengah inilah proses negosiasinya gitu. Apa setelah akhirnya proses itu sama mertua, pas mau menikah dan setelah menikah terjadi juga nggak itu negosiasi itu kalian berdua? Tetap terjadi kok. Tetap sih. Tetap terjadi kok. Every day ya? Kalau menurut gua rasa kepemilikan orang tua terhadap anak tuh nggak bisa dibuang. Iya, nggak Oke. mungkin lah. Walaupun istilah agamanya Marsha tuh udah jadi milik Yuda sepenuhnya, sampai dia mesti datang ke orang tuanya pun harus izin sama suami gitu segala macam. Itu gak akan bisa. Orang tuanya membesarkan dia berpuluh-puluh tahun, dan gue baru kenal dia di umur 18 tahun 19 tahun. Jadi kitanya pun harus ngerti. Nggak bisa kayak sepenuhnya pakai agama banget. Nggak bisa, daripada nanti kita jadi bentrok dosa macam-macam. Ya udah, ada istilah pengertian kan. Saling ngerti aja lah. Oke, kalau misalnya mama lagi pengen ketemu sama Marsha, ya nggak apa-apa mah.
Marsha ke rumah aja. Bahkan tuh nggak sekali, Marsha tuh sering banget nginep di rumah mamanya tanpa gue. Gitu. Karena kan di rumah mama itu kan ya Marsha kan bisa tidur sekamar sama mamanya, sama anak-anak gitu kan. Kalau gue kayak, ya kamu mau nginep di rumah mama? Iya, aku pengen nginep di rumah mama. Mama lagi pengen cerita segala macam. Ya udah, aku sama anak-anak ya. Maksudnya geng gue, guys, PS time. Gitu kan, main PS sampai pagi gitu. Welcome to the free world. Ya, gitu. Welcome to the jungle, guys. Kita hancur-hancurin rumah nih gitu. Dan itu jadi hal biasa sekarang. Oke. Ya. Gitu. Itu kayaknya memang sejalan sama yang tadi Kak Marsha bilang ya, bahwa Kak Yuda ini memang tidak mencoba untuk merubah Iya. Kak Marsha as a person gitu kan. Tatanan keluarga tidak diombak Obrak-abrik. Iya, karena betul. just because I like you gitu kan. Aku mau kita kayak begini. Kayaknya memang itu yang banyak jadi concernnya anak Gen Z nih sekarang dalam kayak mempersiapkan marriage life. Mereka tuh kayak apa sih yang harus jadi sebuah red flag nih untuk kita kalau Atau misalkan- diskusi apa yang Iya, harus diskusi apa yang kayak ini. Kayaknya perubahan ya. Intinya gini, kalau gue melihatnya hidup itu tidak bisa terima aku apa adanya. Oke. Compromise. Terima lu karena ada apanya. Apanya. Jadi nggak selamanya ini tuh hidup gue, lu terimalah. Nggak bisa. Hidup itu tentang merge. Karena kebetulan tesis gue tentang Oke. merger dan akuisisi ya. Oke. Dan ini gue terapkan ke manusia dan memang seperti itu rupanya. Kayak gue sama Marsha, dia brand, gue brand. Di saat kita menikah kita tuh merge untuk nge-create another brand. Begitupun gue merge sama ibunya, gue merge sama bapaknya, gue merge sama kakak-kakaknya. Nggak bisa kayak ini brand gue, lo suka terima nggak bisa. Setiap orang itu punya karakter masing-masing di mana kita harus ngerti. Kayak misalnya gini, Arda karakternya ternyata pendiam. Ya lo jangan diem juga Yud, nanti diem-dieman lo berdua. Harus ngobrol gitu kan. Atau enggak Arda itu orangnya keras. Ya lo gak bisa keras juga Yud, nanti bentrok. Kayak gitu misalnya. Jadi di dalam hidup khususnya untuk para Gen Z, maksudnya banyak yang kita sadari ya. Maksudnya lo nyadar gak sih sekarang di lingkungan kita tuh banyak yang pisah. Karena sudut pandangnya kebanyakan sekarang pun banyak banget digoreng di sosmed. Jadilah diri sendiri gitu. Inilah aku apa adanya, terima aku apa adanya. Kalau lo nggak bisa terima gue apa adanya, lu merubah gue gitu. Sedangkan kalau menurut gue, and then so what kalau lo berubah menjadi yang lebih baik gitu. That's true. Kayaknya mentok banget ya. Iya, gitu. Itu banyak banget kayak terima aku apa adanya. Dan gue sama Marsha tidak bisa ke arah sana. Mungkin memang harus dilihat konteksnya ya, berubah ke arah yang lebih baik. Benar. Ya, betul. Atau Istilahnya kan bahkan di agama kayak gini, Sebaliknya. istri wajib ngikutin suami. Bener gak? Tapi pertanyaan kan ada konteksnya, suami yang seperti apa dulu? dan itu pun kan ada komanya. Iya. Nggak mesti kayak blok lu langsung pokoknya yang namanya suami Ikutin. titik harus diikutin, enggak. Selagi tidak melanggar syariat. Benar betul. gitu. Kalau Jadi nggak bisa juga kayak ya terima aku apa adanya langsung rock and roll jebret kayak wah gue doyannya clubbing sama mabok, lu nggak bisa terima gue ya udah ya enggak lah, kan itu yang lu lakuin udah jelas-jelas Udah salah. salah. Iya, dan menariknya kalau misalkan PT yang satu dan PT yang kedua jadi merger, Iya. itu kan harusnya mereka harus saling menguntungkan dong, Iya, bukan malah betul. jadi salah satu jadi Berkorban. tenggelam, jadi Iya. berkorban. Justru dua PT kita merger jadi PT yang lebih mantap gitu Iya, kan harusnya. Dengan Ya. satu visi. Awalnya mungkin si A visinya A, si B visinya B, di saat gabung bisa dapetin visi C. Ya, dapat Apalagi- 3 jadi itu. Apalagi di saat nanti tiba-tiba kita punya anak perusahaan. anak-anak. Nah, praktisnya gimana nih kalau untuk gaya parenting kalian sendiri dengan apa yang Kak Marsha punya di keluarga dan Kak Yuda punya di keluarga gitu. Gaya parenting apa yang kalian anut nih sebagai merging product? Nah, ini masuk ke anak perusahaan nih. Ya, Iya. betul. Jujur Millennial kalau aku sih. kita sangat patuh dengan millennial parenting sih. Kayak gimana tuh? Zaman dahulu kala Zaman sih. dahulu kala ya. Maksudnya di mana ada punishment and reward itu penting sih. Oke. Iya kalau anak salah diomelin. Oke. Kalau anak bener ya Kasih reward. Ya, gue pun pernah ketemu sama psikolog. Sorry nih ya, sorry kalau ada yang beberapa yang tersinggung. Gue pernah ketemu sama psikolog. Kalau kita sama anak itu nggak boleh A, nggak boleh C, nggak boleh D, gini-gini segala macam. Nggak boleh tuh yang namanya ada kekerasan, misalnya verbal atau apa tuh. Pokoknya dibikin selembek mungkin gitu ya.
Terus gue nanya sendiri sama psikolog itu, lo kecil dulu sempat kena lidi nggak? Ya dong. Sabu lidi. Sabu lidi gitu. Lo sempat kena rotan nggak? Lo sempat kena ikat pinggang nggak gitu? Oh sempat banget Mas Yuda gitu. Dan lo jadi apa sekarang? Lo jadi seorang dokter, lo menjadi seorang psikolog, sukses. Nggak tahu lo kalau lo dulu kecilnya dilembek-lembekin lo bakal jadi apa? Dan lo expect generasi sekarang dilembek-lembekin gitu. Ini mau jadi apa? Karena apa dasarnya gue ngomong seperti itu? Karena sekarang unlimited information luar biasa bahaya. Dulu kita sekolah, dulu kita nyari ilmu cuman 2 sumbernya. Orang tua, sekolah. Sekarang orang tua, sekolah, YouTube, sosmed. Ngerti gak? Banyak anak Aplikasinya banyak. Yes, banyak anak kecil yang sudah dewasa sebelum saatnya. Karena unlimited information, gampang banget orang sekarang nyerap informasi. Anak kecil tuh kan kayak sponge. Ditaruh di air nyerap, ini nyerap. Dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang jelas orang lakuin A, gue turutin. Gue copy, gue lakuin. Nah itu yang gue cukup concern sama Marsha. Gue nggak berani untuk melepaskan 3 buah hati gue ini. Apalagi sekarang ada ada LGBT segala macam. Kalau menurut gue, wow itu. Kalau dulu kita masih kecil kan narkoba lu ya kayak gitu kan. Orang tua kita yang ditakutin adalah narkoba segala macam. Sekarang kita sebagai parenting jujur yang paling kita takutin adalah anak kita terjerumus ke ranahnya LGBT. Karena itu hukum Allahnya jelas banget, itu hukum Allahnya. Nabi Lut aja satu kaum habis dilibas semua. Itu saking Allah benci dengan LGBT. Di luar dari kata kemanusiaan, gue nggak bisa anak gue kesana. Jadi lebih baik gue cover sedemikian mungkin. Salah satu pendidikan parenting yang paling gue percaya menurut gue milenial sih. Walaupun itu terkesan keras sekarang, tapi gue yakin itu baik buat kedepannya sih. Dan lo berperan sebagai CEO-nya lah gitu ya, bertanggung jawab atas perusahaan ini. Kalau Marsha lagi marah, gue akan jadi good cops. You guys play good cop and bad Iya, cop. good cops and bad cops. Jadi kalau misalnya gue gitu. keras, Marshanya tiba-tiba ikutan marah, gue marah malah. Ngapain lu ikutan marah? Harusnya di saat gue lagi marah sama anak-anak, anak-anak tuh lagi butuh tempat mengadu. Lu datang, menyampaikan pesan yang sama dengan nada yang lebih baik. Balancing the two. Balancing. Gitu. Karena pada akhirnya parenting itu niat utamanya adalah biar si anaknya ngerti kan, mau pakai cara apapun itu gitu ya. Betul, itu good cops and bad cops menurut gue juga sangat penting banget sebenarnya. Oke. Nah kalau anak-anak kalian ini kan udah besar Kak, udah bisa Diskusi komunikasi dua gitu. arah, Yes, diskusi, bahkan mungkin protes gitu ya. Nggak tahu nih udah protes atau belum. Cuman, udah. pernah nggak mereka tuh kayak come up to you dan bilang kayak aku nggak suka loh kalau sorry ayah atau papa. Momo Bobo. Oh oke. Bobo. Momo Bobo. Iya Momo dan Bubu kayak begini karena kayaknya bisa deh lebih aku tuh maunya ditreatnya seperti ini gitu. Dan kalaupun mereka pernah kayak gitu, respon kalian tuh gimana? Kalau kita jujur malah kita duluan yang tanya sebelum ada pertanyaan itu. Kita yang nanya ke mereka. Iya, karena Kita make agreement lah sama anak. Iya. Lo maunya apa sekarang? Lo maunya gimana, dididik seperti apa? Tapi kalau lo udah nge-statement lo mau dididik apa, lo bisa komitmen nggak? Karena akan ada punishment and reward nanti. Oke. Jadi punishmentnya itu gue yang lebih keras ya. Ke anak laki itu gue somehow lidi itu turun juga. Tapi bukan untuk menyakiti ya. Ini kan mental break, di mental break aja sebenarnya. Bahwa biar mereka tuh nggak berani kayak gitu. Contoh misalnya gini, tahu botol aqua yang 1,5 liter dong. Ya, itu kan kalau dikosongin dipukul sebenarnya nggak sakit. Tapi karena suaranya karena suaranya brak, mereka tuh shock jadinya. Paling nggak mereka tuh sebenarnya intinya gini, hidup itu kita kayak jalan tol. Lo harus punya marka, lo harus punya batasan. Hidup itu nggak bisa bebas. Nggak ada yang namanya hidup dengan kebebasan. Hidup tuh harus punya aturan. Marka jalan, harus punya aturan. Boundaries ya. Boundaries, yes, lo harus punya boundaries. Kalau kebayang nggak kalau jalan tol dengan lebar segitu yang untuk 3 mobil nggak ada markanya, semua orang akan begini. Ya tubrukan. Akan kacau. At the end itu akan kacau. Walaupun nggak bisa dibikin kayak, gue biasa aja kok, baru 5 menit. Ntar kalau setahun juga tabrakan beruntun tuh pasti. Jadi gue tuh sering punishment anak gue jika dia salah, khususnya yang laki. Bukan untuk menyakiti, tapi hanya untuk ngasih tahu this is good and this is bad.
This is right and this is wrong sebenarnya. Kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak, tapi itu untuk awal. Setelah itu mereka nggak ngulangin. Jadi akhirnya sampai detik ini sekarang pada akhirnya hilang punishment-nya. Mereka udah tahu. Jadi kalau misalnya kayak datang, mereka melakukan sesuatu, bobonya udah datang, mereka udah kayak oke. Nah itu jadi gue penerapan milenial tapi tidak sekejam dulu. Oke. Kalau dulu kan kayak cabai tuh ke mulut kan kelar, ya gak sih? Dulu kan gitu ya. Siram air dingin. Jadi values-nya tapi caranya berbeda. Oke. Caranya berbeda. Jadi milenialnya tuh lebih ke arah kerasnya. Dan soalnya kan banyak orang kayak anak kecil rewel. Pilihannya cuma 2. Lu suruh dia nurut untuk diem. Atau nih gadget lu main dah biar diem. Itu 2 hal berbeda loh kalau menurut gue. Dan at the end itu jadi beda nanti karakter anaknya. Dia merasa ya gue tinggal ngerengek aja biar dikasih gitu. Jadi udah punya senjata Iya gitu senjata sih. sendiri. Jadi dia jadi membentuk psikologis lagi. Walaupun secara unsur psikolognya anak itu mentalnya jadi baik. Dia tidak tertekan segala macam. Iya tapi besok dia nuntut mulu. Dia bakal ini mulu. Jadi kayak karena dia udah tahu kalau misalnya ma aku mau clubbing malam ini. Nggak boleh karena kebiasaan dari kecil ujung-ujungnya dikasih pengalihan. Nanti dia kan gedenya akan jadi pemberontak. Oke. Nah berarti kan itu dalam konteksnya being permissive kasih anak pengalihan yang tadi kakak bilang, atau dikasih tahu nih batasannya apa gitu ya. Nggak bisa kamu kayak gitu, kita selesaikan masalahnya sama-sama. Nah bagaimana kakak berdua ini menjelaskan ke anak kayak misalkan let's say gadget itu tadi ya gitu. Ada waktunya kamu boleh main gadget dan ini bukan konteksnya nih kayak kemarin kamu tuh dikasih sebuah jalan keluar yang enak aja gitu. Jadi gimana cara membedakan being permissive dan being fun as a parent gitu. Gini, anak kecil tuh gue mikirnya tuh gini, anak kecil tuh intinya buka gadget buat apa? Nggak jauh kan paling main game. Yang kacau tuh kalau udah buka sosmed sebenarnya. Kayak mau minjem handphone, yang dibuka TikTok gitu kayak cak. Belum umurnya gitu. Iya, banget. umurnya. Tapi permasalahannya itu ada. Dan itu gue sering banget lihat itu. Di anak-anaknya keluarga, sepupu, di anak-anaknya persahabatan, itu kayak yang lu biarkan anak lu main sosmed cuy. Gitu. Tapi kalau misalnya anak gue, mau minjem handphone, ngapain? Gitu. Mau buka Pinterest ngambil gambar, aku mau gambar ulang, ambil. Sesuai tujuan ya. Iya, sesuai tujuan. Aku mau main handphone, ngapain? Aku mau main Roblox, nggak mau. Kalau lo mau main handphone, kalau lo mau main game, lebih baik lo mau apa? PS4, PS5, Nintendo Switch, gue siapin. Gue jadi anak lu boleh nggak? Inner child-nya nih main Nintendo. Karena Switch. dulu kita main game itu kan pakai konsol ya. Dan gak ada iklan yang aneh-aneh. Sekarang fair banget iklan aja. Distraction-nya tuh cepet banget ya. Yes, iklan tuh parah banget sekarang. Gua tuh banyak banget. Gue pakai aplikasi InShot untuk ngedit, untuk merubah, menghilangkan watermark. Gue mesti nonton iklan dulu. Itu iklan film LGBT-nya. Nada banget. 8 dari 10 iklan itu LGBT. Jadi kayak yang gila ya. Ini unlimited information eranya sekarang. Gimana ya? Jadi gue larang anak gue main gadget, mereka self-bullying. Self-bullying, bayangin. Kok gue nggak dikasih sama bapak gue, tapi temen gue dikasih sama bapaknya. Nah iya gimana tuh mereka menghadapi no dari orang tuanya? Gue kasih tau LGBT Sal. Gue sudah breakdown LGBT kepada mereka. Gue udah ngasih tau do and don'ts. Akhirnya kayak Kato, Kyoda, ada kaum LGBT namanya. Gue jelasin, L itu lesbian, gay itu gay, bisexual and transgender, itu gue jelasin semuanya. Lalu gue bawa ayat yang gak bisa ditentang, udah. Kan ilmu yang gak bisa ditentang di muka bumi hanya satu, ya ilmu agama, udah apa lagi gitu. Gue bawalah ilmu agama. Kato Kyoda udah belajar tentang Nabi, udah. Tanya sama gurunya tentang Nabi Lut ya. Nanti Bobo jelasin di rumah. Akhirnya gue jelasin, ini loh Nabi Lut. Nabi Lut itu punya kaum. Namanya kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum LGBT pertama. Begini. Nah,
Sekarang yang ditakuti ini Kato, Kyoda. Ya. Kenapa Bobo ngelarang Kato dan Kyoda main gadget? Karena disinilah mereka berekspresi. Mereka selalu mengangkat kebebasan berekspresi. Saking bebasnya ekspresi, kebablasan sampai mereka bikin LGBT. Akhirnya di situ alhamdulillah mereka ngerti. Jadi gue jelasin kok kodratnya laki-laki itu sama perempuan ya. Ini Momo sama Bobo ini yang benar. Ini yang diinginkan oleh Allah. Laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Laki-laki gayanya seperti perempuan, perempuan gayanya seperti laki-laki. Laki-laki yang berubah menjadi perempuan, perempuan yang berubah menjadi laki-laki. Nah, itu semua salah. Itu cukup Bisa diterima sama mereka. mengerti. Dan gue serba salah. Gue jadi menunjukkan contohnya. Sama Marsha. Nih contohnya. Ini laki-laki gayanya perempuan. Ini salah. Oh kalian show. Gue show. Iya, karena Karena gini, pilihannya cuma dua, Ca. Mereka tahu informasi ini dari gue duluan iya, atau dari orang lain duluan. Oke. Kalau dari orang lain duluan mereka keburu spons nanti. Tapi kalau mereka taunya ini informasi dari gue, mereka akan boundaries nanti. Kalian bisa latih critical thinking anak-anak gitu. Iya, dan kita juga kebetulan emang kita nggak ngasih handphone ke anak-anak. Dan ya walaupun Yuda suka kayak kasihan lah handphone gini-gini. Kalau aku tipe yang aku nggak mau ngasih handphone karena belum umurnya. Lebih baik kita ya pakai handphone kita dan kita juga tahu historinya mereka nonton apa dan segala Ada macam. parental controlnya. Iya, Iya, kayak gitu. Di TV pun kita juga ada. Iya. Jadi kita lebih baik ya udah deh lu main Nintendo nggak apa-apa gitu. Dan kita kan udah tahu dia apa main Nintendonya, misalnya Animal Crossing. Apa yang dia dapetin, apa yang manfaatnya dia dapetin di situ gitu. Jadi dia mencintai jadi Walaupun hewan. PR-nya sekarang gara-gara main Animal Crossing hampir setiap minggu tuh ke Ragunan yuk, Taman Safari. Nanam Iya. jagung yuk. Soalnya iya karena kan Animal Crossing kan bener-bener kayak kehidupan yang Iya, tidak nangkap hewan Iya, gitu ya. nangkap hewan terus abis itu tiba-tiba mancing gitu. Nah, dia pas tahu Interestnya jadi ke situ ya. Interest- Ya, jadi ke situ. itu plus minus lah. Maksudnya daripada gue mesti kehilangan anak gue karena dia menjadi amit-amit gitu ya Allah semoga dilindungi gitu. Menjadi LGBT lebih baik gue keluar duit tiap minggu mesti ke Ragunan, Taman Safari, Solo Iya. Safari, Bali Zoo lah apalah segala macam. Karena kan memang pasti anak punya desire and interest. Yes. Kita Iya. tinggal pilih aja mau kemana gitu. Iya. Nah tapi kalau nih misalkan ya, kalian pernah nggak punya overthinking at night gitu Iya. ya dalam menerapkan akidah dan ilmu ketuhanan di anak-anak kayak sebagai yang Kayuda tadi jelaskan sebagai kiblat utama nih dan juga yang istilahnya tidak bisa dilawan sama mereka. Kan sebenarnya threat of anak memberontak secara kayak what if I don't wanna believe in God anymore gitu ya. Aku nggak suka kayak gini peraturannya. Kalian pernah nggak sih overthinking kayak gitu? Kita sering banget soalnya. Jujur dulu gue nggak percaya Tuhan. Oke. Iya. Jujur sampai mungkin umur 25 tahun kali ya. Bukan gak percaya sama Tuhan ya. Maksudnya gini. Gua pun depan Ka'bah tuh gue sampai ngomong, ya Allah terima kasih atas akal yang sangat tajam yang lu kasih. Yang Allah kasih. Terima kasih atas nalar yang sangat luar biasa besar yang Allah udah kasih ke gue. Oke. Manusia itu makhluk berakal. Kita percaya apa yang kita lihat, kita sentuh dan kita rasa. Sedangkan melihat Allah tuh pakai keyakinan. Lihat Allah tuh pakai iman. Ini yang gue gak dapat. Akhirnya gue berdoa depan Ka'bah, ya Allah kasih gue hidayah. Dan gue yakin gue percaya sama lu. Bukan berarti gue itu tidak percaya adanya Tuhan. Cuman gue belum bisa melihat itu. Itu mungkin sampai umur 25, 26 tuh gue masih begitu. Sampai akhirnya Allah jawab. Allah ngasih cobaan. Di mana duit gue, ilmu gue, temen-temen gue, keluarga gue, nggak ada yang bisa nyelesain masalah ini. Cuman satu, gue sholat tiba-tiba buyar selesai semua. Tiba-tiba selesai. Semenjak itu, wah berubah gue. Karena itu dirasain. Itu nggak bisa lo hitung pakai kalkulator, itu nggak ada. Hidayah itu hak prerogatif Allah ya. Ya. Iya, betul. Nah itu yang selalu gue tanamkan, Bang. Allah udah baik loh ngasih abang mainan. Itu selalu kita ngomong. Ini bukan Momo sama Bobo cuman penyampai. Iya. Ini dari Allah. Ya kita kalau misalnya kita beli sesuatu,
kita selalu bilang terima kasih dulu sama Allah, Makasih bukan dulu sama makasih Allah. sama mau bobo dulu karena kita Dari cuma Allah, titipan ya. doang aja. Iya. Mereka tapi Iya, ini selalu ikutin ngomong. jadinya Ya, apa yang makasih kata. ya Allah, makasih ya Mo, makasih ya Bo. Even yang misalnya yang nemenin kakak-kakaknya, maksudnya kayak mbaknya gitu, dia bilang terima kasih juga. Gitu. Karena udah nemenin gitu. Masya Jadi Allah. lebih menghargai Iya. lah ya. Itu memang jujur karena gue punya pengalaman itu memang bukan berarti kayak kita itu murtad gitu ya, kita itu kafir dengan kita tidak percaya Enggak. sama Allah, tapi Journey of faith ya, aja. benar. Karena memang ya mostly orang oh ada angin, cek, oh iya panas ada api, oh iya benar ada pot gitu. Ya karena mostly manusia itu tiga itu, mereka believe sama apa yang dilihat, disentuh, dirasa. Sedangkan Sensory input. Allah itu Itu kan ada di di sini. hati. Ya. Allah itu ada di hati gitu. Itu kita nggak bisa kayak Allah di mana ya gitu, nggak bisa. Allah itu dirasa, pakai iman bacanya. Dan Allah nyentuh gua tuh halus banget waktu itu. Ya. Dan itu pertarungan gua ngedapetin Marsha memang. Beneran, itu fair, itu Emang yang pertarungan mana ya? yang keluarga kita. Oh iya ya, jadi sebelum kita mau menikah, kita ada problem. Konflik, Ya, di mana yang konfliknya besar bukan gua banget. sama Marsha. Iya, Tapi keluarga lawan keluarga. iya. Oke. Itu nggak ada yang bisa melerai gue udah disuruh putus sama Marsha udah disuruh tidak menikah sama gue, bla 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 bla. Mungkin hampir setahun lebih kejadian itu terjadi, gue sampai bingung what I supposed to do God. Lu bayangin, gue I don't believe in God, and then gue Submission. at night gue kayak what I supposed to do God gitu. Sampai akhirnya ada momen di mana gue diajak umroh sama nyokap gue ke sana. Itu menjadi momentum gue untuk kayak jika menyatukan mereka kembali harus menghancurkan hubungan gue sama Marsha, just let it be, gue ikhlas. Gue nggak mau ada konflik. Tapi memang ada satu teman aku yang bilang kayak the core of Islam itu sebenarnya submission to Allah. Takwa, tawakal, Iya, iya, iya. ridho. Berserah aja udah. Yang penting Berserah Allah diri ridhonya sama gimana. Allah, iya. Gitu, udah sampai yang kayak ya Allah udah, kalau misalnya memang gue memang harus putus sama Marsha, gue harus pisah sama Marsha, tapi tolong satukan lagi ini, perbaiki ini, jangan sampai ada kebencian dan sampai ada konflik. Itu perasaan itu tetap ada sampai hari tunangan itu. Wow. Karena sampai hari tunangan mereka kedua ini nggak pernah ketemu. Jadi gue udah mikir kayak ada nih jadi apa ya, jadi perkedel kali ya di sini. Sampai kayak gitu bro, beneran sampai kayak aduh ini berdua nggak pernah ketemu sampai hari gue tunangan sama Marsha. Sampai di hari tunangan itu pun gue juga ngomong, ya Allah jika memang menyatukan mereka harus menggagalkan pertunangan ini, maka gagalin aja. Yang penting mereka semua damai. Kak Marsha gimana tuh perasaannya waktu itu? Kayak gitu juga nggak? Ya gado-gado Apa- ya. Iya, iya. Nangis Karena dia. aku tipe orang yang susah banget untuk nangis sebenarnya. Oke. Ya di situ dengan kejadian itu aku jadi kayak gampang nangis karena kan kenapa ya sesuatu orang yang lagi pengen ibaratnya pengen next step, pengen ibadah yang benar-benar, kan nikah itu ibadah kan yang paling sulit sebenarnya ya gitu yang kita hadepin. Long life. Iya, long Bukan. life juga. Komitmennya seumur hidup. juga seumur hidup gitu. Kenapa kok udah dapet nih orangnya kok dipersulit gitu sama keluarga. Dan konfliknya bukan kita. Iya, bukan kita. Kita 5 gitu. tahun tuh Kalian baik-baik aja. Fine-fine aja gitu. Jadi kayak kenapa nih gitu. Jadi kayak setiap hari aku meyakinkan mama papa aku, bukan hanya mama papa aku doang, kakak aku, adik aku. Jadi hampir Konfliknya udah keluarga besar. semuanya soalnya seperti itu. udah kakak beradik semua kena semua nih konfliknya. Dan Jadi kita ada- berdua tuh jadi kayak Bingung. nggak ada bisa tuh, duit nggak bisa bayar, power nggak ada, Iya. keluarga nggak bisa bantu, temen nggak bisa bantu. Gue sujud depan Ka'bah, selesai masalah. Ya cuman berdoa aja sih. Doa dan Ya, semenjak ikhtiar itu terus ya. dan Ikhtiar, semenjak itu iya. tuh kayak Allah lu baik banget, 99 nama lu ini memang tak terdebatkan sih, luar biasa. Real. Iya, No real. debat, no debat sekarang. Beneran Allah itu no debat. Gue kayak yang mungkin gue memang masih menjadi pribadi yang banyak bolong sholatnya, masih belum bertakwa. Tapi anywhere I go, I put Allah in my heart. Always gue nggak pernah lupa sama dia. Gue selalu ada walaupun mohon maaf gue masih banyak bolongnya ya. Itu selalu gue tanamin, dan makanya gue selalu tanamkan juga ke anak gue. Bobo bisa begini, Momo bisa begini, semua yang dikasih sama Allah begini.
ini tuh semua berkat dia. 90% karena ridho Allah, 1% karena ikhtiar kita. Anak-anak tuh kayak kadang-kadang dinasihatin gitu sampai nangis. itu ada di konten. Iya, kita bikin Oke. konten. Iya, aku pernah lihat sih itu. Terus sampai nangis, sampai kita tuh kayak Katoki udah segini banyak mainan. Itu anak yatim. Mereka nggak tahu loh siapa yang mereka peluk kalau mereka tidur. Wah. Itu ya. Jadi teman-teman nih yang mungkin perdebatannya masih beda agama atau beda budaya gitu kan, orang Batak sama orang Sunda nih susah nih kita nih ketemunya gitu kan. Restu ya. Tetap Iya. kita pegangan sama Allah, ikhtiar tetap, kalau memang sayang tetap doain segala macam, semoga diberikan jalan lah. Iya, betul. Gitu. Nah, yang gue penasaran itu setelah kalian melewati semua banyak ini gitu ya, tadi kita udah dengar semua ceritanya, pasti kan membentuk kalian sebagai keluarga atau sebagai PT yang merger tadi itu membuat punya pakem-pakem tertentu baru untuk anak-anak gitu ya, atau untuk keluarga kalian sendiri, aturan-aturan tertentu. Boleh dong share, terserah yang kalian mau share, 2, 3, 4 aturan yang kayaknya keluarga gue harus pegang itu gitu ya, dan ini penting sampai kita tua, aturan ini harus tetap No debat. harus jalan. No debat. Iya, Satu, sopan ada. santun. Jika lu tidak bisa melaksanakan perintahnya, Ya. at least jangan lakuin larangannya. Oke, Dah. satu. That's it, itu aja. Dah, itu yang selalu gue tanamkan ke anak-anak. Dah, cuman itu aja. Kalau lu masih belum bisa melaksanakan segala perintahnya, at least jangan lo lakuin larangannya. Dah, selesai. Insya Allah kita jalan lurus. Karena nggak ada tiba-tiba orang lahir jebret jadi kiai, takwa gitu, nggak. Itu semua proses. At least jangan lu deketin apa yang dilarang gitu. Dah, itu aja. Itu yang mungkin tadi akhirnya jadi turunan kayak tadi Kak Marsha bilang sopan santun dan Iya, lain itu jadi turunan Iya. aturan dari Betul, dari sama semuanya orang itu. tua harus sopan segala macam, ketemu orang baru harus sopan. Mau kata orang, gue nggak pernah ngajarin anak gue buat cium tangan sama orang, biarin aja. Ngapain dia mesti hormat-hormat sama orang lain? Jika itu baik menurut kita ya lakuin aja. Kalau buruk jangan dilakuin. At least gitu aja. Udah, at least gitu. Gue pernah lihat juga videonya, anak-anak bilang, tadi kan lu sempet cerita bahwa kita make an agreement with the boys gitu, mereka mau seperti parenting seperti apa. Terus gue pernah lihat video kalian yang aku sukanya maunya ditegesin gitu, karena berarti peduli, sayang Iya, gitu. iya. Itu gimana akhirnya bisa di titik itu tuh gimana caranya? Sebenarnya itu kita benar-benar dia ngomong apa adanya loh, kita nggak ada brief apapun. Oke. Jadi emang itu keluar Baru dari- hari itu aja? Iya, hari itu doang. Kita juga kaget juga sebagai Oke. ya sebagai orang tua, aku juga kan yang nge-shoot Yuda waktu itu. Yes. Aku nggak ada, pas aku nonton, hah? Mereka ternyata pengen kayak gini gitu. Ternyata oke. di masing-masing setiap anak aja juga Keinginannya keinginannya beda-beda. Kayak Aku Kato, sampai ngomong kayak, jangan ngomong yes karena ini konten loh. Iya. Kalau memang nggak mau bilang aja nggak mau, nggak apa-apa. Iya, 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 benar iya, videonya benar. kayak gitu. Ini jangan tertekan ya. Maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya memang nggak Nggak. pengen. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kita tahu ini baik katanya untuk masa depan kita. Gitu. Itu juga nggak ada yang ngajarin juga. Oke. Iya, iya. 8 tahun Iya. dan 5 tahun. Di usia 8 8 dan tahun 5 dan tahun. 5 tahun. Wow. Yang paling memang kecil berapa? Tiga. Tiga. Mau besok tanggal 2 Februari Insyaallah, 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti Oke. memang di usia segitu memang mereka udah bisa kritis ya Iya, as a parah sih. person. Dan Karena apapun yang dilarang kita selalu bawa teori agamanya. oke. Itu yang no debat. Jadi kayak Nggak bisa Foundationnya ngomong lagi. ada gitu ya. Mau debatin apa nih? ya, Ayo. debat-debat gitu sana gitu. Kritis kan. silakan gitu ya. Tapi Soalnya yang kalau udah lebih bawa itu kritis nggak yang bisa. kedua sih sebenarnya. Adanya oke, yang Lebih tengah. adiknya. Kalau abangnya mah sebenarnya lebih kayak ngikut aja gitu. Karena mungkin yang lebih berani powernya yang besar tuh lebih adiknya, Kyoda yang kedua. Oke, udah nomor 2. Iya. Oke. Dan soal perkontenan gitu ya. Tadi kita masuk ke perkontenan nih, sama anak-anak juga konten gitu ya. Kalian pernah membahas nggak sih sama anak-anak kayak keluarga kita tuh public figure loh gitu. Dikenal banyak orang, ratusan ribu orang tahu kita, like kita, miliaran orang views ngeliat kita. Pernah ada bahasan nggak bahwa kita tuh harus bersikap seperti apa? Terus kalau di sekolah ada yang nanya, misal mungkin, ih ini anaknya ini nih selebgram nih gitu. Nah itu pernah kalian bahas nggak? Nggak secara eksplisit sih enggak ya, nggak pernah Tapi bahas mereka kayak gitu. sebenarnya jadi tahu juga sih. Karena dengan ya karena aku juga public figure udah
dari sebelum mereka ada Yeah. aku udah public figure gitu. Yes. Terus apalagi dengan mereka pas dari kecil aja mereka tuh udah kerja sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi mungkin mereka sudah merasakan seperti itu ya. Jadi mungkin kita cuman kayak Pokoknya kita ngasih yang kita tahu. tanamkan tuh lebih ke arah kalian tuh viral loh Kato Iya, Kyoda. lebih kayak gitu sih Jadi apa yang di jalan. kalian berbuat baik itu akan mencontohkan banyak orang, banyak anak di luar Ya. sana. Dan kalau kalian melakukan hal yang buruk itu akan mencontohkan juga. Mau nggak jadi dosa jariah? Iya. Enggak, langsung nggak mau gitu. Nah, Ya udah. mereka merasa karena sudah ngomong ya, berarti kan mereka udah bisa mengutarakan pendapatnya. Kalau kita sama Seiji sekarang baru cuma rekan-rekan nih, anaknya merasa burden atau enggak, mereka merasa ini enggak kayak, tapi gimana kalau aku nggak bisa kayak gitu, fulfill the expectations gitu sebagai anak yang sudah menjadi public figure di usia dini gitu. Proses aja. Iya. Gue selalu tekanin ini proses kok. Bobo juga sampai detik ini kesini, kasarnya nih, Bobo sampai bisa beliin Kato mainan itu panjang prosesnya. Nggak simsalabim tiba-tiba jebret jatuh dari langit Kato. Begitupun Kato. Kato Kyoda ini proses. Nggak ada sebelum Kato bisa berenang di samudra. Kato harus belajar dulu dari 1 meter. Step by step, pelan-pelan walaupun itu berat. Kadang-kadang tuh kayak gue lagi nge-gym, Kato ikutannya. Gue tunjukin, nih ada anak kecil, dia atlet tinju. Nih dia belajar tinju segala macam. Badannya gede, Kato suka nggak? Kato mau pengen nih badannya gede kayak gitu. Gue kasih barbel 1 kilo. Gue naikin lagi 2 kilo. But this is proses. Berat nggak Kato? Berat banget Bu. Kuat nggak? Aku nggak kuat. Makanya step by step. Nah di situ mereka kayak ada yang kayak oke, ini sulit, bukan berarti nggak mungkin. Ya. Ini berat, tapi gue tahu ini tujuannya baik. Sampai akhirnya mereka gitu, karena kan mereka sekarang si Kato ini udah masuk ke balap go-kart, Oke. Oh, Iya, balap go-kart segala macem. Dan kita selalu kayak do your best. Ya nggak usah berpikir akan menang dulu, tapi do your best aja udah. Iya. Lakuin aja yang terbaik. Udah akhirnya alhamdulillah si Kato Juara 3. iya dapat juara 3. Padahal dia nggak expect Akan juga. juara podium ya. Iya, karena dia ngerasa ya orang anak baru gitu. Yang lain tuh soalnya udah setahun, 2 tahun belajar tahunan. latihannya. Gitu. Dia baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Jadi gue tuh selalu ngomong sama Marsha, di saat lo ingin seseorang berkembang, put your trust in him. Kepercayaan mendukung pengembangan. Walaupun nih anak harus ada tuntutan, dia juga harus bisa dipercaya. Jadi 2 hal memang, diberi kepercayaan dan harus bisa dipercaya. Dengan trust, lu bisa development. Tanpa trust, lu kayak kamu harus begini, but you don't trust him. Iya, nggak bakal bisa. Nggak akan bisa. Lu harus bisa kasih kepercayaan buat dia untuk dia mampu untuk berkembang. Nah itu yang kita selalu ngomong kayak abang pasti bisa. Bobo yakin abang pasti bisa. Ya, abang pasti bisa, abang bisa kencang. Walaupun nanti dia bakal ngeker kayak oke, gue harus bisa kena berapa detik, gue harus gini. Kyoda pasti bisa. Kalau Kyoda hobinya basket. Oke. Udah beda. Di body itu biasa, jatuh itu biasa. Tapi Bobo yakin adik pasti bisa. Tapi Bobo nggak pernah, Bobo deh tuh, gue nggak pernah. Tapi gue nggak pernah ngomong kayak Kyoda harus menang ya. Iya. Kyoda harus menang, Kato harus menang ya. Iya. Bobo Karena nggak itu mau. pressure juga buat Itu pressure anak. ternyata. Jadi tuh ada prosesnya. Yang penting mereka willing dulu sebenarnya. ya. That's matter sebenarnya. Willingnya dulu didapat. Nah, willing itu bisa terjadi karena trust. Trust orang-orang sekitarnya. Lu tuh mampu, lu bisa. Gue yakin lu keren, lu pasti bisa. Nah itu dulu. Baru di sana mereka kayak Oke. timbul confident. Mereka oke. Baru nanti. Sesuai ambisi masing-masing. Ya Iya, nanti betul. tengah jalan tiba-tiba enggak, gue ternyata nggak suka. Ya sudah nggak apa-apa. Oh iya. Oke, Nggak itu dipaksa. ini juga ke kalian konten gitu itu kan juga Iya. willingnya mereka gitu Iya, ya. betul. Itu kita pertama kali itu kita kan karena kita tuh berdua ngonten, mereka tuh kayak Ngapain nih mau lama-lama pengen ikutan. Oke. Pas ikutan, gue kasih tahu, lihat nih kontennya abang viral, yang like berapa nih bang, yang komen, gue pilihin kan komen yang muji-muji dia, gitu kan, yang ngasih pujian ke dia, nih baca nih bang, bacakan dia, mukanya tuh senyum kayak, Oke. Senang. jadi kan butuh apresiasi dan trust. Nah itu yang selalu kita tanamin ke anak-anak. Iya, tapi memang
pressure dan trust itu berbanding tipis banget ya Iya, ke anak ya. betul. Dan kadang memang trust itu the biggest gift yang bisa orang tua kasih ke anak-anaknya. Iya. After trust, come up with belief sih. Iya. Challenge-nya apa aja tuh untuk sampai ke trust dan belief gitu ya, terutama dari kalian berdua dulu deh gitu. Kalian untuk ngonten bareng aja mungkin ada perbedaan gitu kan, ada apa, sampai akhirnya bisa ke anak-anak. Apa aja tuh challenge-nya? Challenge-nya sebenarnya nemuin maunya mereka apa sih sebenarnya sih. Jadi kita nggak Budget aja jadi habis jadinya. Ya, kalau konten gimana tuh? Kalau ngonten alhamdulillah ya itu dia, Marsha percaya sama gue sih. Iya, karena Again, trust. Iya, trust. Iya. Ini sebenarnya pertanyaannya sangat personal ini. Dulu Marsha soalnya Marsha itu selalu melihat dari sisi wayang. Wow. Apa yang gue create, apa yang gue suka. Sedangkan gue dari dalang, gue dari brand. Karena gue pernah kerja segala macam. Jadi Marsha lu nggak bisa nge-create selalu apa yang lo suka. Lu mesti nge-create apa yang orang suka. Kak Marsha sendiri gimana tuh sebagai Akhirnya mau. sebagai act of icons-nya nih? Setelah Iya. melihat akunnya berkembang Iya lagi. benar. Iya jadi awal mulanya yang tadi aku ceritain sama Ica juga sih. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya pakai tim. Oke. Ya pakai tim dan timnya ya seperti itu. Dia malah aku sudah memberikan kepercayaan buat mereka, tapi mereka malah menanya balik sama aku. Ya ngapain kita bayar kalau misalnya kita malah nanya Persis ya, feedback kayak lu lagi ya. gitu kan. Nah jadinya aku berpikir nih udah bener-bener kayak aduh kayaknya aku nggak bisa nih sama orang lain lagi dan pas Soalnya banget beberapa timnya dia juga ujung-ujungnya nanya gue. juga sama Yuda tuh Menurut Bang Yuda ujung-ujungnya gini gimana gitu. ya ngapain gue sama tim ya sama suami gue aja gratis Iya. tahu lagi ya. Ya, jadi gini nih, gue ngasih tahu Marsha nggak mau dengar. Marsha mau dengar omongan timnya, padahal timnya nanya sama gue. Aneh nggak tuh? Jadi kayak- muter-muter aja sebenarnya Karena daripada syarat- muter-muter iya, ya mendingan syaratnya satu soalnya kalau dia mau sama gue kunci cuma satu, harus nurut. nurut karena galak ya Wajib nurut. Karena kita dari sisi brand kan, kita tahu nih apa yang brand suka, kita tahu apa yang brand mau. Tahu lu kan cuman bukan hanya sekedar berkarya, tapi lu juga nyari duit di sini. iya Tapi berarti untuk Kak Marshanya sendiri apa sih namanya yang buat yakin itu adalah statistik. Iya Statistik. pas Betul. iya betul pas awal mulanya Yuda ngedevelop sendiri, loh kok cepet juga nih gitu kan ya. Terus tiba-tiba yang kayaknya orang aku udah nggak lanjut lagi, aku boleh nggak sama kamu? Lu ada kalimat ini nggak? Gue bilang juga apa? Ada nggak? Keluar Cuma nggak? 3 huruf, cuma 3 huruf biasa yang gue keluarin. Kan? Cuman gitu doang, kan? Benar-benar baru banget sih aku join sama Yuda tuh ibaratnya di bulan Juni ya yang. Oh enggak, kalau Juni itu kan aku start. Oh iya kamu start. Oke. Aku dia tuh baru dia joinnya. gue collab-collabin aja, Oke. Iya. biar ngerasain. tapi tapi benar-benar dia mau tuh akhirnya November. Iya Ih November baru banget dong. 2024. Iya. Baru banget. Baru Sebulan 2 bulan lalu. Iya dan ini kan keluar dari comfort zone aku juga. Udah naik sebenarnya. 15.000 akhirnya Wow. followersnya. Iya masya Allah sih. Ya, makasih. Udah mulai udah mulai dapat kliknya nih ya. Iya, nah terus akhirnya aku juga nggak pernah kayak konten komedi gitu. Ya udah lama banget deh. Setiap aku komedi tuh aku ngerasa kayaknya gue nggak lucu gitu. Tapi ternyata malah yang kita pikirkan itu nggak bagus buat kita, ternyata buat orang bagus gitu. Nah jadi akhirnya Yuda ngedevelop aku untuk ya mulai konten-konten yang nggak comfort zone aku sebenarnya. Mungkin Cuman kan karena kakak belum percaya diri di situ, tapi kayak udah lihat kayak you have potential di sini. iya tuh. iya Jadi iya kayak, iya. Again power couple move. Iya. Sekarang audiens malah lebih suka lebih Yang kayak banyak gitu. suka yang relatable Iya, yang relatable. nggak ada Iya. nggak apa ada apanya gitu. Iya, iya. Apa adanya gitu. Ada Apa apanya? adanya. Ada apanya. Ada apanya? Ada apanya? Jadi Organic content. Iya, walaupun gua organik. nggak suka sama konten itu, tapi kalau jika itu bisa relate sama netizen, Ya gua udah. kan bikin. Ya. Buat Udah nggak bisa sekarang lakuin apa yang gue suka gitu. Editing Enggak. harus gini, Iya. gua Ya, harus. kita kan punya idealis ya, tapi Iya. kalau netizen sukanya, kembali si ayam goreng sama ayam bakar tadi, mau gimana akhirnya gitu. Iya. All we need to do is action. Action, action, Yeah. tuh yang mau mulai. Action. Action. Go ahead. Selain action ada lagi nggak? Mungkin tipsnya buat yang baru mau mulai konten gitu. Selain action, kira-kira minimal Jangan apa kelamaan sih? mikir. ya. Oke.
orang kadang-kadang kebanyakan konsep, kelamaan mikir. Insecure sendiri ya. Iya. Mending insecure. Nggak jadi. Kalau insecure jalan mah nggak apa-apa. Insecure ujung kagak jadi juga. Iya. Ini buktinya nih, ada yang mulai dari nol, ada yang shifting. Udah ada bukti 2. Bisa aja dua-duanya ya. Oke, thank you very much. Kita belajar banyak banget. Jadi sebenarnya pertanyaan kita itu tadi personal dari kita. Kita yang lagi menghadapi masalah-masalah itu. Thank you banget udah mau datang. Terus pertanyaan terakhir mungkin buat Bang Yuda dan juga Kak Marsha. Lagi ada plan apa deket-deket ini? Kan tadi bisnis, keluarga, teman gitu kan di treatnya like a business gitu ya. Lagi ada blueprint apa? Lagi ada plan apa untuk Masing-masing sih. Marsha ada plan, gua ada plan. Marsha kebetulan mau untuk keluarga dan pekerjaan? Ya Marsha tuh lo kayak lagi pengen, dia punya ambisi pengen bikin kayak apa kolagen dan kawan-kawannya itu. Oh iya, pokoknya ya Bisnis kecantikan lah. bisnis kecantikan. Oke. Walaupun udah punya sih sebenarnya skincare, tapi family business gitu. Dia pengen bikin sendiri. Saya bikin sendiri yang perlu investor. Maunya Kalau gue lebih ke pengen terjun ke dunia film sih sebenarnya sih. Oke. Sekarang lagi rajin-rajinnya bikin ide cerita film sebenarnya. Wah. bikin skenario. Bikin skenario. Sampai skenario sih kayaknya enggak sih. Belum lah. Ya, Belum. baru Karena lebih ke arah sinopsis. ke logline, premis, sinopsis, Oke. lagi bikin kayak gitu. Ya mencoba peruntungan lah. Semua ini kan misteri, rezeki itu goib, rezeki itu rahasia Allah. Yang jelas gimana caranya kita mau dapat rezeki kalau kita nggak ikhtiar sebenarnya gitu. Gue nggak ada yang pernah tahu kalau ternyata jodoh gue di perfilman. Entah itu depan layar atau belakang layar. Yang jelas Allah ngasih gue ilmu, manfaatin sebaik mungkin. Dah itu aja. Dengan teknologi yang sekarang ada ChatGPT kayak bikinin gue skrip film. Wow, jadi hampir setiap malam tuh sekarang Marsha nanya gitu, yang kamu di bawah ngapain ya? Nulis ide cerita gitu. Sekarang udah ada 3 cerita. Kemarin aja gue ikut audisi di dapur film punyanya Mas Hanung sendiri, Abang Umar sendiri. Tapi nggak ngomong. Tapi gue gak ngomong. Dan ternyata gue pengen tahu gue tuh pantas apa enggak gitu untuk bikin ide cerita segala macam. Dan kalah dan nggak apa-apa. Dan gue sekarang lagi lanjut lagi. Oh kemarin gue bikin ide ceritanya action dan gagal. Oke. Terus gue bikin yang kedua, gue bikin Horor. drama dulu. Oh iya, drama. Dan gagal. Dan sekarang yang terbaru gue bikin horror komedi. Oke. Untuk gue pengen nyoba, gue pengen ajuin ke Star Vision, gue pengen ajuin ke sini. Ya, who knows lah, who knows, sebenarnya kayak gitu. Dan menurut gue coba aja, nggak ada yang salah. Kalau for family untuk the kids, ada plan apa? Rencana visi misi apa? Apa ya? Dekat-dekat ini. Tadi kan go-kart gitu ya. Abis ini mungkin ada apa? Ya pengennya anak-anak ya apa ya sesuai passion mereka masing-masing dengan menjalaninya juga dengan happy gitu. Bukan karena kita Jadi gitu. kebetulan memang anak-anak itu karena sudah tahu yang namanya rezeki dari Allah, nyari duit tuh begini segala macam. Untungnya tuh anak-anak sekarang tuh jadi doyan konten dan Iya, malah nanya. dan mereka tuh malah senang nyari duit loh. Ada endorsean buat aku nggak? Oh ya? iya. Oke. Udah punya Instagram mereka, sendiri? Mereka Akun sendiri? udah dapat persenan juga nih. Iya. Kita tuh jadi kayak udah bukain tabungan buat mereka, Oke. ini segala macam. Kita tuh udah nanya kayak lebih ke arah, Kato gede mau jadi apa? Mau jadi dokter. Gue mulai jelasin, dokter itu nyari duitnya begini, kerjanya begini. Jalannya gimana? Jalannya tuh ke sini gitu. Karena kan kita hidup itu udah 2. Ada yang kita ngikutin alurnya lalu jadi apa. Ada yang kita mau jadi apa ikutin alurnya. Ya dong? Oke, gue mau jadi pengacara. Ya lu sekolah hukum. Ya kan? Gak mungkin lu jadi sekolah arsitek jadi pengacara. Gitu. Iya. Nah itu yang selalu kita tanamkan ke anak-anak. Dan kalau sebenarnya visinya gue sih sekarang apa breakthrough yang gue pengen sekarang tuh lagi pengen ngajak anak-anak untuk berkonten lebih giat ke arah yang jauh lebih sulit. Contoh, anak-anak lagi pengen gue suruh untuk konten tapi tidak dengan bahasa Indonesia, bahasa Korea, segala macam. Jadi sekalian belajar, improve terus juga ya. Belajar gitu. Ya lagi pengen ke arah sana lah. Sebenarnya pengen lu tuh punya apa ya inner talenta tau. Nanti Ica ngerti gimana cara dia akan keluar. Inti yang anak gue kayaknya punya jiwa kreatif deh. Coba oh ternyata anak gue yang laki dia tuh senang banget bola. Oke. Klubnya apa nih? Dia tuh senang Ronaldo lah ya pasti gitu. Dia tuh senang Ronaldo segala macam. Dia tuh senang banget olahraga bola. Tapi setelah gue gali, dia tuh orangnya nggak bisa yang statusnya kerja sama.
malah sendirian. Dia tipikalnya individual sport. Jadi dia main bola pun karena sepupu-sepupunya main bola. Anaknya Saskia main bola, anaknya Tasya main bola, gitu-gitu. Jadi, gara-gara sepupu gue main bola, gue ikutan main bola gitu. Tapi setelah gue gali lebih dalam, dia tuh tidak bisa yang namanya olahraga yang statusnya kerjasama. Makanya di saat gue tahu, oh nih anak ternyata senang banget ya sama individual sport. That's why dia bisa dapat juara 3 di go-kart. Nah ini gue terus sekarang menggali terus dari sisi kemampuan dan dari sisi karakternya dia sih. Saya penting juga tuh buat Reji, ntar kita harus lihat dulu nih apa. Kita juga bantu. Kita coba semua ya. sih, bukan cuma coba satu. Dari kecil aku udah coba karena mereka ini sekolahnya juga dari 1 tahun 5 bulan udah aku sekolahin gitu. Oke. Ini penerapannya semua sama loh, konten tadi ngepost 5 yang jelek take down gitu. Les apa yang bagus apa penerapannya sama. Benang merahnya tuh pasti ketemu kok. Oh ternyata hidup tuh gini aja kok polanya. Nice, very nice. Oke. Seperti itu. Thank you very much ilmu-ilmunya. Makasih udah hadir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita juga mohon maaf. Sudah mau sharing banyak banget. Semoga insight. kita bisa ketemu lagi di sini atau di project lain. Makasih teman-teman. Sampai ketemu video berikutnya.